Seperti janjinya kemarin, maka pagi ini Alastair sudah rapi dan bersiap untuk ke kantor polisi. Dia akan menarik tuntutannya pada Saras tentang hutang yang tidak bisa dibayarkan. Namun karena Saras dipenjara dengan 2 kasus sekaligus, jadi untuk kasus pelaporan jika Saras telah melakukan tindakan kejahatan pada Lalita yang ternyata adalah istri dari Lars itu, Alastair harus merogoh kantungnya untuk membayar denda pada kantor polisi agar Saras resmi bebas dari penjara. "Halo Pak, ada yang bisa kami bantu?" tanya petugas kepolisian itu ketika Alastair masuk ke dalam. Tanpa duduk, Alastair menjawab pertanyaan dari polisi itu, "Saya mau mencabut tuntutan saya kepada saudari Saras atas kasus hutang 1,5 miliar dan saya juga ingin membebaskannya." Ucapan Alastair itu sepertinya membuat polisi yang bertugas menanyai alasan kenapa Alastair datang ke tempat itu pun terkejut. Pasalnya, sudah 2 hari yang lalu tahanan dengan nama Saras yang memiliki kasus hutang 1,5 miliar itu melarikan diri dan pihak kepolisian juga belum ada yang menemukan gadis itu sampai sekarang. Melihat keterdiaman petugas polisi itu, Alastair menghela napas kasar. Dia tahu pasti para polisi itu tengah kebingungan karena Saras sekarang sedang tidak berada di selnya. Gadis itu telah kabur dan tanpa sepengetahuan polisi, Saras tinggal bersama dengannya. "Kenapa diam saja? Bisa kan saya cabut tuntutan saya itu?" Bisa Pak, bisa. Tapi ada denda yang harus Bapak bayarkan, dan nominalnya lumayan," ujar polisi itu dengan nada ragu. "Kamu meremehkanku. Katakan saja berapa nominalnya?" tanya Alastair dengan nada sombong khas miliknya. Polisi itu tertawa canggung sebelum menyodorkan kertas yang berisikan nominal yang harus Alastair bayarkan. Setelah mentransfer uang tersebut pada rekening yang ditulis oleh polisi itu sebelumnya, Alastair pun berkata, "Dengan ini tahanan atas nama Saras telah dibebaskan secara resmi ya. Dan berhenti melakukan pencarian atas Saras lagi, aku tahu kalian tidak benar-benar mencarinya kan?" Dapat Alastair lihat raut wajah polisi itu yang tadinya terlihat senang seketika berubah pucat pasti dengan wajah tegang. Seringai tampan langsung terbit di wajah Alastair ketika melihat reaksi dari polisi itu. Maafkan kami Pak, kami kalau karena telah membiarkan salah satu tahanan kabur begitu saja. Tolong maafkan kami, jangan laporkan kami pada atasan," polisi itu berujar, meminta maaf pada Alastair yang sudah menatap datar ke arahnya. "Lupakan, aku tidak akan melapor asalkan kalian tidak cari gara-gara padaku dan juga tidak mencari lagi gadis yang kabur itu. Dia sudah bebas sepenuhnya sekarang," ujar Alastair dan polisi itu langsung mengangguk tanpa ragu. Alastair pun kembali ke mansionnya. Dia akan menemui Saras dan menagih janji gadis itu yang akan menjadi sekretarisnya dan juga tinggal bersama dengannya di dalam mansion itu. "Di mana Saras?" Alastair bertanya pada salah satu pelayan di mansionnya itu. "Nona Saras masih berada di kamarnya, Tuan," Alastair mengangguk takzim, lalu melangkahkan kakinya menuju kamar Saras yang letaknya berada di samping kamar miliknya juga. Alastair mengetuk pintu kamar milik Saras. Tidak lama terdengar sahutan dari gadis itu yang memperbolehkannya untuk masuk ke dalam. "Kamu lagi ngapain?" tanya Alastair. Pasalnya, lelaki itu melihat Saras yang tengah berdiri di depan cermin dengan sebuah wig rambut palsu dan kacamata bulat besar yang bertengger di hidungnya. Saras menoleh. Gadis itu memasang sebuah senyum yang lebar membuat Alastair yang melihatnya sedikit curiga. "Kamu sudah kembali. Bagaimana hasilnya? Apakah bisa?" tanya Saras dengan mata yang berbinar, mengharapkan jawaban yang ia inginkan. Alastair menyeringai, "Tentu saja, apa yang tidak aku bisa. Nah sekarang tanda tangani surat perjanjian ini." Alastair mengeluarkan berkas yang dia sudah siapkan, meminta Saras untuk segera menandatangani berkasnya. "Perjanjian apa?" Saras seraya membuka berkasnya dan membaca isi dari kertas itu.
Perjanjian selama kamu bekerja denganku. Baik, sejauh ini isinya tidak ada yang merugikanku. Tapi aku juga punya satu syarat untuk kamu, Alastair. Saras ikut mengajukan persyaratannya. Kening Alastair berkerut bingung. Syarat? Syarat untuk apa? Saras menatap mata Alastair lalu bibirnya menyunggingkan seringai di wajah. Tentu saja untuk menjamin keselamatanku. Hah? Memangnya kamu dalam keadaan terancam apa? Saras menggeleng. Tidak, sudahlah Alastair, langsung saja kamu tanda tangani juga syarat dariku. Aku saja tidak banyak tanya dengan semua persyaratan kamu itu. Alastair menghela napas, dia kemudian menerima selebar kertas yang sudah ditulis tangan oleh gadis itu. Saat membaca persyaratan yang diajukan Saras, kening lelaki itu mengernyit. Membiarkan pihak kedua melakukan penyamaran saat bertugas dan mengganti nama pihak kedua. Pihak pertama dilarang memberitahu siapapun tentang penyamaran ini. Hanya pihak pertama dan kedua saja yang boleh tahu tentang ini. Gumam Alastair membaca isi surat itu. Maksudnya ini apa? Saras terdiam, dia bingung harus menjelaskan soal rencananya untuk balas dendam dengan Gunawan dan juga Lita atau tidak. Mungkinkah jika aku memberitahu pria ini soal rencana balas dendamku maka dia akan membantuku untuk melancarkan rencananya? Tapi ini terlalu berisiko, batin Saras bimbang. Seperti tahu jika ada yang disembunyikan darinya, Alastair pun menanyakannya langsung pada Saras. Ada apa? Kenapa kamu terdiam? Apakah ada yang kamu sembunyikan dariku? Saras lantas menggeleng cepat. Tidak ada, aku cuma takut jika para polisi itu masih mencariku, makanya aku harus melakukan penyamaran. Polisi tidak akan menangkap kamu lagi. Aku telah membebaskan kamu, apa kamu tidak percaya denganku, Saras? Bukan begitu, aku hanya antisipasi saja. Jangan merasa tersinggung, sejujurnya aku juga masih belum percaya diri untuk kembali bersosialisasi di lingkungan luar. Selama hampir 3 bulan ini aku berada di dalam penjara tanpa bertemu banyak orang. Makanya aku memilih untuk melakukan penyamaran. Alastair hanya mengangguk saja meskipun dia masih curiga jika sebenarnya ada sesuatu yang Saras sembunyikan darinya. Biarlah untuk saat ini dia percaya dulu dengan yang diucapkan oleh Saras karena nanti dia akan menyuruh orang untuk mencari tahu sesuatu yang Saras rahasiakan itu. Baiklah, itu bukan masalah. Siapa nama samar kamu? Tanya Alastair menanggapi. Saras terlihat berpikir, dia belum ada ide untuk nama samarannya dan sekarang bingung karena tiba-tiba ditanya siapa nama samarannya. Alisa. Iya, nama samaranku nanti adalah Alisa, jadi kamu harus membiasakan memanggilku dengan Alisa. Kamu jangan sampai salah memanggilku dengan Saras, ujar gadis itu memperingati. Baiklah, baiklah. Kamu bisa mulai bekerja dan datang ke kantor denganku besok pagi. Pakaian akan diurus oleh kepala pelayan nanti, ujar Alastair dengan tersenyum dan Saras membalas senyum itu. Namun, kedua manusia yang tersenyum ini memiliki pemikiran yang berbeda. Yang satu memikirkan tentang rencananya untuk membuat gadis yang dia sukai tetap berada di sisinya hingga waktunya tiba untuk mengatakan perasaannya, sedangkan yang satu lagi memikirkan kelancaran rencananya untuk balas dendam yang perlahan mulai dia susun. Siska, kamu masih mencintaiku kan? Pertanyaan itu keluar dari belah bibir Alaska. Setelah hampir 1 minggu lelaki itu tidak diizinkan Siska untuk menghubunginya, pagi tadi tiba-tiba saja Siska menelpon dirinya lebih dulu dan meminta untuk bertemu dengannya. Alaska tentu saja sangat senang, dia merindukan Siska dan jujur saja khawatir dengan keadaan gadis itu setelah terakhir kali mereka bertemu dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan ketika pertemuan ini akhirnya tiba, Alaska langsung saja menanyakan pertanyaan yang akhir-akhir ini membuat dirinya overthinking.
Siska terdiam, dia memperhatikan raut wajah Alaska yang terlihat frustasi dan terdapat lingkaran hitam di bawah matanya yang membuat Siska bertanya apakah selama beberapa hari ini Alaska terus memikirkan dirinya sampai-sampai wajahnya terlihat kelelahan bahkan terdapat kantung mata yang sedikit menghitam. Tentu saja, kamu tahu jika hanya kamu yang aku cintai, Alaska, tapi... Siska menggantung kalimatnya, dia ingin melihat reaksi dari Alaska terlebih dahulu. Tapi apa? Kenapa Siska? Pertanyaan dengan nada khawatir itu terdengar di telinga Siska. Gadis itu hampir mengurungkan niatnya untuk menjahili Alaska. Aska, aku minta maaf, sepertinya aku tidak bisa memberikan kamu kesempatan kedua. Minggu depan, aku akan melangsungkan pertunangan dengan Sky atas keputusan kakek. Aku sudah berusaha untuk membujuknya, tapi kakek sangatlah keras kepala. Dia tidak mau mengubah keputusannya itu meskipun aku sudah memohon sekalipun. Bagaimana tersambar petir di siang bolong, Alaska merasa seperti seluruh organ tubuhnya berhenti berfungsi seperkian detik ketika mendengar perkataan dari Siska barusan. Siska, kamu sedang bercanda kan? Kenapa kamu terima pertunangan itu? Kamu bilang kamu mencintaiku. Kenapa? Kamu bisa menolaknya Siska, aku bisa membawa kamu kabur dari sini jika kamu mau. Kalau kakek kamu masih juga tidak mengizinkan dan merestui aku, maka aku bisa membawa kamu kabur, Siska. Aku hanya butuh restu dari kedua orang tua kamu lagi kan? Aku akan memintanya ketika kita sudah sampai di Indonesia. Ayo, ikut denganku untuk kembali ke Indonesia saja sekarang. Daripada kamu di sini tersiksa karena keputusan sepihak dari kakek kamu itu, ujar Alaska dengan putus asa mengajukan saran paling gila yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Apa? Kabur? Siska tergagap. Dia tidak menyangka jika saran yang akan diberikan oleh Alaska adalah pilihan terakhir di saat sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dengan yakin Alaska menganggukkan kepalanya, iya, kabur. Aku akan membawa kamu diam-diam kembali ke Indonesia dan meninggalkan tempat ini. Aku tahu kamu tidak mencintai Sky kan? Kamu hanya menganggap dia sebagai sahabat kamu dan seharusnya kamu setuju dengan rencanaku ini. Demi hubungan kita, Siska, sebelumnya juga kakek kamu tidak ikut campur urusan percintaan kamu saat kamu di Indonesia. Aku yakin jika kita kabur dan menjalin hubungan secara diam-diam, lambat laun kakek kamu juga akan menerima hubungan kita nanti pada akhirnya. Siska terdiam, gadis itu melihat Alaska dan dari mata yang dia lihat terdapat kesungguhan dalam ucapan pria itu. Alaska benar bersungguh-sungguh akan mengajaknya untuk kabur ke Indonesia dan sejauh yang Siska tahu jika pria itu tidak pernah mengingkari ucapannya. Terbukti dari kehadiran Alaska di Australia ini untuk menyusul Siska. Aku tidak tahu Aska, aku tidak seberani itu untuk melawan pada kakekku. Aku akan memikirkan terlebih dahulu saran dari kamu itu. Maaf karena kamu sekarang jadi seperti ini. Seharusnya saat aku memutuskan untuk pergi dari Indonesia, kamu relakan saja aku. Jangan kamu susul ke sini karena akhirnya akan seperti ini, ujar Siska dengan penyesalan. Alaska menggelengkan kepalanya, lelaki itu mengambil lengan Siska untuk dia genggam lalu berkata sambil menatap manik hazel milik Siska. Dengar ini baik-baik, Siska, tidak ada penyesalan dalam keputusanku untuk menyusulmu ke sini. Jika seandainya kita memang tidak bisa bersama lagi, maka aku bersyukur karena masih bisa menghabiskan waktu denganmu di tempat ini sebelum akhirnya kamu menjadi milik pria lain. Aku berkata seperti ini bukan berarti aku akan menyerah untuk mendapatkan kamu kembali. Tidak sama sekali, pokoknya sebelum namamu dengan pria asing itu ada di surat undangan, maka aku tidak akan menyerah mendapatkan kamu. Siska tersenyum penuh haru.
Setelah ini, dia jadi yakin untuk memberitahukan pada kakeknya jika tidak perlu rencana yang kakeknya buat dengan Sky itu dilanjutkan karena Siska sudah tidak tega melihat Alaska yang frustasi sama seperti dirinya dulu saat belum mengetahui tentang drama yang kakek Maxim lakukan dengan sahabatnya, Sky. Kakek. Lelaki seperti ini yang aku mau, dia tidak pernah menyerah bahkan tekadnya sangat kuat hingga segala cara mungkin akan dia lakukan untuk mendapatkan aku. Semoga saja setelah aku menceritakan tentang Alaska hari ini pada kakek, maka pintu hati kakek terketuk untuk langsung memberikan izin pada Alaska agar bisa menjadi tunanganku kembali, batin Siska penuh harap. Selama perjalanan menuju parkiran, Sky dibuat tidak fokus karena pikirannya terus memikirkan perkataan dari gadis yang dia cintai kemarin itu. Kemana saja kamu selama 2 minggu ini, Sky? Kenapa tidak muncul-muncul lagi? Kamu sudah menemukan perempuan baru iya? Pertanyaan kemarin yang dilontarkan oleh Alessi itu tidak dijawab oleh Sky karena lelaki itu tidak tahu harus menjawab apa dan separuh lagi dia kebingungan dengan nada bicara Alessi yang terdengar seperti seorang gadis yang tengah merajuk pada pacarnya karena tidak mendapat kabar. Ada apa dengan Lesi? Kenapa kemarin tingkahnya jadi aneh begitu? Tidak biasanya dia seperti itu, gumam Sky tanpa sadar jika dirinya berbicara seorang diri selama di koridor itu. Aku tidak aneh, kenapa kamu berkata jika aku ini aneh? Ujar seseorang secara tiba-tiba. Sky hampir saja mengumpat ketika mendengar itu. Dia terkejut karena tadi merasa jika dia berjalan seorang diri, tapi sekarang malah ada seseorang di sampingnya dan yang lebih mengejutkannya lagi orang itu adalah Alessi, gadis yang sedang mengganggu pikirannya seharian ini hingga membuat dia tidak fokus. Ih, aku tanya kenapa kamu diam saja, Sky? Lagi sariawan itu. Hah? Enggak, itu aku kaget kamu tiba-tiba muncul hehe. Kamu mau kemana, Ale? Tanya Sky basa-basi untuk menghilangkan rasa canggungnya. Dia mengumpat dalam hati karena bicaranya jadi tergagap dan juga terkesan seperti orang yang tidak mempunyai topik pembicaraan. Padahal sebelumnya jika sudah berhadapan dengan Alessi, maka mulutnya ini akan terus mengoceh tanpa kenal henti. Tapi sekarang dia malah gugup sendiri akibat tadi terciduk jika sedang memikirkan Alessi. Aku mau pulang tentu saja, jawab gadis itu. Entah kuping Sky yang bermasalah atau tidak, tapi terdengar jika suara yang keluar dari mulut Alessi terdengar seperti seorang gadis yang sangat antusias ketika ditanya. Ah, pulang ya? Oh iya, supir kamu sudah menjemput. Jika belum mau aku temani sampai supir kamu datang atau tidak? Tawar Sky, namun lelaki itu mengernyit heran ketika mendengar decakan kesal dari Alessi. Tidak ada supir hari ini. Jadi aku mau pulang sama kamu, Sky. Kamu nggak keberatan kan?